Kembali tim Jimat punya cerita. Cerita ini dengan judul Ngunduh Jiwa, Pesugihan Perias Pengantin, ditulis Restu Wiraatmaja, bagian yang ke-9. Setelah kedatangan dari Bunda Melati, JK saat itu penuh dengan amarah berteriak-teriak. "Bajingan, mau apa kamu kemari?" Para warga segera menenangkan bentuk emosional dari JK. Akan tetapi wanita bersanggul itu justru memanas-manasi JK lebih dalam. "Apakah anakmu tidak tahu sopan santun, Wikto? Sudah kuduga. Ibu dan kakaknya pantas mati lebih cepat dibanding hidup lebih lama dengan anak durhaka ini." JK meringsek maju ke depan, namun tubuhnya kembali ditahan oleh beberapa warga yang kebetulan tidak menginginkan pecahnya keributan dalam keadaan yang sedang berduka ini. Pak Wikto sendiri tidak bisa berbuat apa-apa. Ia bahkan hanya memandangi anaknya dengan perasaan yang penuh bersalah. Rasa canggungnya terlihat dengan jelas dari wajahnya yang selalu menundukkan ke arah bawah, seolah-olah tidak ingin adanya hal yang membuat suasana menjadi tidak nyaman. Pak Wikto berusaha untuk berdiam diri tanpa mencampuri urusannya dengan urusan Bunda Melati dan juga anaknya. "Ketahuilah anak tahu diuntung, kedatangan kami kemari karena suatu hal penting. Karena kakakmu pernah menjadi bagian dari keluarga kami. Kami menghormati kematian ibumu. Akan tetapi, dengan tingkahmu yang tidak terpuji, aku semakin tidak yakin jika ibumu bahagia di alam sana." Kata-kata dari Bunda Melati ini membuat JK berteriak dengan kencang. Emosinya kini meledak. Ia memaksakan tubuhnya untuk mendobrak para pakar manusia yang sengaja membendung JK agar tidak terpecahnya keributan. Di luaran rumah, para warga segera berduyun-duyun untuk menenangkan keadaan yang kian parah. Untungnya orang yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Seorang ustadz dengan perawakan tidak terlalu tua dan tidak juga muda mendatangi rumah yang sudah penuh dengan warga di hadapannya. Ustadz ini menenangkan keadaan yang sudah kacau balau karena ulah dari Bunda Melati yang sengaja mencoba untuk membuat keributan. Dia adalah Ustadz Sumantri. Seperti biasa, Ustadz Sumantri adalah orang yang memimpin jalannya ritual penguburan jenazah tersebut. Di saat Ustadz Sumantri memasuki rumah, orang-orang langsung terdiam dengan sendirinya tanpa banyak basa-basi. Ustadz Sumantri segera menyuruh kepada beberapa warganya untuk mengangkat jenazah Ibu Heni ke dalam keranda. Ia berprasangka bahwa tidak baik jenazah untuk tidak segera dikuburkan dengan cepat. Dan dengan keributan yang baru-baru saja terjadi, Ustadz Sumantri sendiri mengkhawatirkan orang-orang yang berada di sekeliling jenazah tersebut. "Cepat kuburkan jenazah Ibu Heni," perintah Ustadz Sumantri. Para warga segera mengangkat keranda yang di dalamnya sudah terdapat Ibu Heni. Para warga berduyun-duyun untuk mengikuti arah dari orang-orang yang mengangkat jenazah tersebut ke arah pemakaman. Lantunan kalimat talqin seolah-olah membuat getar para hati yang orang-orang yang merasakan kesedihan, terkecuali kepada yang memiliki sifat busuk di dalam hatinya. Suara talqin justru membuat telinga mereka menjadi tidak nyaman. Hatinya seperti panas. Mereka tidak menyukai dengan tindakan hal semacam ini. Mereka sama sekali tidak memikirkan ada dari orang-orang yang terlihat kuno. Pikiran mereka hanyalah satu. Ketika manusia sudah meninggal, mereka setidaknya langsung melakukan penguburan tanpa adanya adat istiadat kuno yang sedang dilakukan oleh Ustadz Sumantri beserta dengan para warga Tejokromo. Di sisi lain, JK berjalan sendirian tanpa dampingan dari bapaknya. Sembari menahan rasa sedihnya, JK berusaha kuat untuk memberikan ketenangan kepada ibunya di alam selanjutnya. Setibanya di pemakaman, JK diminta untuk turun ke dalam liang lahat untuk membacakan azan yang terakhir kalinya kepada sang ibu tercinta. Walaupun dalam keadaan yang hancur,
JK dengan mudahnya untuk menyelesaikan lantunan suara azan tersebut. Para warga yang melihat kondisi mental JK hanya bisa tertegun sembari menenangkan isakan tangis JK yang kembali pecah di saat tanah-tanah kuburan mulai menutupi liang lahat ibunya. Tidak seperti biasanya, Pak Sumantri dan Ibu Sumi sangat jarang sekali untuk mengikuti proses penguburan jenazah sampai usai. Biasanya setelah acara pemandian jenazah telah selesai, Ibu Sumi dan Pak Sumantri langsung kembali pulang. Namun berbeda untuk sekarang, ia bahkan mengikuti kegiatan itu hingga berakhir. Keduanya yang sangat mengetahui keadaan JK seperti tidak tega untuk meninggalkannya di kuburan untuk menenangkan memori terakhirnya bersama dengan Ibu Heni. Sementara itu Pak Wikto dengan santainya mengatakan jika kematian istrinya tidaklah membuat nyalinya menjadi surut untuk mengikuti serangkaian rencana selanjutnya yang akan dilakukan oleh Bunda Melati bersama para pengikutnya. Apakah kita akan menumpaskan Pak Sumarti dan Ibu Sumi dahulu? Tanya Pak Wikto saat berada di kamar pribadinya bersama dengan Bunda Melati. Bunda Melati mendekati Pak Wikto. Dengan bibir yang menggoda, ia mengecup bibir pria itu dengan penuh gairah. Tampaknya ia belum puas dengan serangkaian rencana yang akan dibuatnya setelah kematian dari Ibu Heni. Tenang dan bersabarlah sayang. Bukankah aku menugaskanmu untuk memperbaiki permainanmu di ranjang? Untuk rencana dan lainnya, serahkan kepadaku. Pak Wikto tersenyum mendengar hal itu. Ia kemudian mengunci pintu rapat-rapat. Tidak berselang lama Pak Wikto melepaskan semua busananya tanpa ada sehelai pun yang menempel pada tubuhnya. Mau kulihat permainan baruku di ranjang? Bunda Melati segera menuju ke kasur. Ia membentangkan tubuhnya secara perlahan. Pak Wikto mendekati wanita itu dan segera melucuti pakaiannya secara perlahan hingga menikmati percintaan haramnya. Kematian adalah salah satu bentuk akhir dari kehidupan seseorang. Ucapan ini ditujukan untuk orang-orang biasa, berbeda dengan Ibu Sumi dan Pak Sumardi. Mereka lebih tahu terkait dengan apa yang dirasakan oleh jenazah setelah kematian itu merenggutnya. Sebelum jenazah dimandikan, Ibu Sumi telah melihat banyak pertanda aneh yang memuat banyak pertanyaan di kepalanya. Apa peran Pak Wikto dalam keterkaitan ini? Jika Pak Wikto bergabung, apakah dia hanyalah sebagai umpan belaka atau memang sebaliknya? Pertanyaan itu terus-menerus berada di kepala Ibu Sumi. Dia bahkan belum memecahkan sepenuhnya teka-teki misterius dari Bunda Melati. Ustadz Sumantri kemudian menghadapkan pandangannya ke arah Ibu Sumi dan Pak Sumardi. Tampaknya ada sesuatu yang ingin ia sampaikan kepada Ibu Sumi dan Pak Sumardi. Mohon maaf Pak Ibu, apakah jenengan berdua ini adalah orang yang bertugas memandikan jenazah? Tanya Ustadz Sumantri. Benar Ustadz, kami berdua adalah orang yang sering memandikan jenazah. Sementara Ustadz sendiri saya baru melihat Ustadz. Ustadz asli desa sini atau bagaimana? Tanya Pak Sumardi. Sebenarnya saya bukan berasal dari sini. Saya berasal dari desa sebelah, Desa Wongso. Kehadiran saya di sini karena suruhan dari orang lain yang berada di Desa Wongso. Ucap Ustadz tersebut dengan penuh senyuman. Ibu Sumi dan Pak Sumardi sempat kebingungan. Mengapa Ustadz ini tahu betul akan momen dari kematian seseorang? Lalu siapa orang yang berasal dari Desa Wongso yang memberitahu akan hal ini? Apakah ada seseorang yang memang telah memberitahunya? Jadi Ustadz diberitahu oleh seseorang yang berasal dari Desa Wongso. Kok kebetulan sekali Ustadz? Apakah orang tersebut dukun? Tanya Pak Sumardi. Bukan, dia orang biasa.
Dia sudah dekat dengan saya karena anaknya beliau dulunya hampir pernah menikah dengan saya, ucap Ustadz Sumantri. Sementara itu JK masih menangisi ibunya. Dia sesekali meratapi kematian ibunya karena ada beberapa ketentuan yang setidaknya tidak sesuai dengan takdir kematian dari ibunya sendiri. Saya sudah 3 kali memimpin hal seperti ini. Untuk keluarga dari Mas JK sendiri ini adalah kedua kalinya, jelas Ustadz Sumantri. Dek, Ibu Sumi dan Pak Sumardi terkejut mendengar jawaban dari Ustadz Sumantri. Berarti saat kematian almarhum Kusumawati, Ustadz Sumantri adalah orang yang bertugas sama. Namun siapa orang sebelumnya? Kini Ustadz Sumantri meminta kepada JK untuk berdiri tegap. Dia tidak ingin jika JK berlarut-larut dalam kesedihan. Sudah banyak orang yang meninggal dengan cara yang tidak wajar. Aku sendiri heran, siapa pelaku dari semua ini? Tanya Ustadz Sumantri. Mereka kemudian perlahan meninggalkan pemakaman. Akan tetapi saat dimana Ibu Sumi melangkah pergi dari tempat, tiba-tiba ia mendengar sesuatu dari arah belakang. Sumi, titip anakku. Ibu Sumi langsung berhenti sejenak. Ia tiba-tiba merasa ada banyak orang yang berada di belakangnya. Tolong, jaga adikku. Ibu Sumi meminta kepada Ustadz Sumantri dan juga suaminya untuk berhenti sejenak. Ia sangat yakin suara itu berasal dari suara Ibu Heni dan juga anaknya Kusumawati. Ada apa, Bu? Tanya Pak Sumantri. Pak Ustadz, kau berasal dari desa Wongso kan? Benar, Bu. Ada apa memangnya? Suasana menjadi hening sejenak. JK, Ustadz Sumantri dan juga Pak Sumarti menatap Ibu Sumi secara bersamaan. Apakah kau tahu siapa pengantin selanjutnya yang akan dinikahi oleh Bagus? Mengenai itu, di mana rumahnya? Ustadz Sumantri tidak menginginkan pembahasan itu berada di tempat semacam pemakaman. Ia pun meminta kepada Ibu Sumi untuk membicarakan hal ini di tempat yang tepat. Mari bicarakan ini di tempatmu, ucap Ustadz Sumantri. Mereka pun meninggalkan pemakaman. Walaupun suara-suara panggilan itu masih terdengar sedikit di telinga Ibu Sumi. Akan tetapi dia tahu apa yang nantinya akan terjadi di beberapa hari ke depan. Bulan pengantin yang akan datang beberapa hari lagi adalah sebuah penantian besar antara dirinya dan juga pihak dari Bunda Melati. Jika nantinya rencana dari Bunda Melati dapat digagalkan, bisa dipastikan ritualnya juga akan gagal. Sementara itu di rumah Kusumawati almarhumah, Pak Wikto langsung mengenakan lagi pakaiannya setelah melakukan hubungan dengan Bunda Melati yang dengan gesit tingkahnya. Ia kemudian mengambil air minum dan menyerahkannya kepada Bunda Melati. Pak Wikto terduduk di samping Bunda Melati. Rasanya dia harus menjalankan banyak pekerjaan berat yang di luar dari batas norma kehidupannya. Tatapannya tertuju kepada sebuah cermin yang ada di hadapannya. Pelan-pelan Pak Wikto menyadari kesalahannya. Entah mengapa ia sangat merindukan mendiang istrinya. Sebagai seorang laki-laki tentunya kesalahan adalah sebuah mimpi buruk baginya. Keadaan memang membuatnya setekar singa jantan yang berjalan menyusuri hutan-hutan untuk mencari mangsa. Namun hati kecilnya sangat merindukan tempat berpulang untuk mencurahkan apa yang menjadi keinginannya saat itu. Persis seperti Pak Wikto, hati kecilnya seperti merasakan penyesalan. Baru beberapa saat yang lalu dirinya telah meniduri wanita lain dengan hasrat setan yang merasuki jiwanya hanya demi kekayaan sesaat. Sebelum itu dia seharusnya sudah tahu apa yang akan dilakukannya, yaitu mengantarkan anaknya menuju ke tempat peristirahatan terakhir sang ibu yang baru saja meninggal dunia. Lamunan dari Pak Wikto membuat Bunda Melati terheran-heran. Ia pun mendekatkan diri ke wajah Pak Wikto sembari memberikan ciuman manisnya kembali. Apakah kamu sedang memikirkan istrimu yang baru saja dikubur? Tanya Bunda Melati. Pak Wikto tidak bisa berbohong. Kali ini tatapannya berubah seolah-olah menjadi lemah di hadapan Bunda Melati.
Ia menahan dengan kuatnya agar air mata tidak terjatuh serta memberikan penggambaran terkait emosi terpendamnya akan apa yang dirasakannya saat itu juga. Tidak, aku tidak memikirkan hal ini. Ketahuilah Wikto, laki-laki saat berbohong, matanya akan menerka-nerka ke arah yang berlawanan. Pandangannya akan berubah menjadi lebih takut jika apa yang dipikirkannya terbaca dengan jelas terhadap seorang wanita. Benar, Bunda Melati merasakan hasrat itu karena dia seorang wanita. Tentu saja apa yang dirasakan oleh Pak Wikto sangat terbaca dan bisa dirasakan oleh Bunda Melati sendiri. Jadi, apakah kamu ingin melanjutkan persyaratan kita selanjutnya? Dengan tatapan yang penuh berkaca-kaca, Pak Wikto akhirnya mengungkapkan keinginannya. Walau terpaksa, ia tetap memberikan jawaban yang sesuai dengan dugaan Bunda Melati. Mari lanjutkan ritualnya. Bunda Melati langsung membereskan semua barang-barangnya. Ia tahu jika penguburan yang dilakukan oleh para warga sudah selesai. Karena itulah Bunda Melati tidak ingin berlama-lama berada di sekitaran rumah Pak Wikto karena maksud dan tujuannya sudah tersampaikan. Begitu pula dengan Bagus dan yang lainnya. Mereka masih menunggu di luar sembari melihat keadaan luar. Bunda sudah selesai? Tanya Bagus. Sudah, anakku. Bagaimana dengan penguburannya? Sudah selesai? Tanya Bunda Melati kepada Bagus dan yang lainnya. Dari kejauhan mereka melihat rombongan para warga yang sudah berduyun-duyun kembali menuju ke rumah Pak Wikto. Mereka sudah terlihat dari kejauhan. Baiklah, kita harus pergi dari tempat ini. Sebelum pergi, Bunda Melati menatap langit-langit rumah milik Pak Wikto. Begitu juga dengan saat dirinya memandangi Pak Wikto dengan tatapan yang penuh gairah. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi kemudian? Ikuti terus cerita misteri bersambung Ngunduh Jiwa. Salam Jimatres, salam satu misteri. Au.